Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah makan? Sudah kenyang? Hah? Ada yang belum? Baik, pada pertemuan kedua kita akan melanjutkan materi di pertemuan 1 tadi. Di pertemuan 1 yaitu kalian sudah memahami, dan pada saat kalian mengerjakan LKPD yang sudah dikerjakan, ada yang sudah menggunakan KA-nya atau EI-nya? Sudah dapat slogan yang diperintahkan di dalam LKPD? Sudah. Baik, selanjutnya adalah kita akan mengimplementasikan bagaimana penggunaan KA dengan apa yang menjadi resiko dan bagaimana kita beretika dalam penggunaan daripada KA. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini yaitu yang pertama memahami manfaat dan resiko KA generatif. Jadi setiap kali kita menggunakan KA ataupun menggunakan AI itu pasti ada namanya resikonya. Jadi tidak serta-merta apa yang disampaikan atau apa yang dipublikasikan atau apa yang diberitahukan kepada kalian kepada KA itu semuanya benar. Selanjutnya yang kedua bisa dibaca. Menumbuhkan kesadaran etis dalam penggunaan KA. Nah, menumbuhkan kesadaran etis di mana kalian dalam menggunakan KA, yaitu KA itu adalah tools ya, tools di mana kalian sadar bahwa apa yang dihasilkan adalah daripada hasil penggunaan KA-nya. Kemudian yang ketiga, apa Tan dibaca Tan? Nah, mampu mengenali artinya pada saat kalian menggunakan KA atau AI, kalian harus benar-benar bagaimana cara menggunakan yang sesuai, bagaimana menghasilkan satu produk yang sesuai dengan apa yang sudah kalian rencanakan. Kemudian di situ tertulis konten bermasalah seperti apa itu bacanya? Apa itu artinya? Defect itu artinya apa? Palsu. Contoh seperti video yang sudah kalian lihat di pertemuan 1, yaitu sebuah video iklan di mana botol daripada minumannya besar, tapi orangnya kecil-kecil. Nah itu kalau secara real, kira-kira bisa nggak membuat video seperti itu? Gitu. Kemudian yang keempat, Supri dibaca Bi. Menerapkan prinsip penggunaan KA yang bertanggung jawab. Setiap apa yang harus dihasilkan dari KA, maka kalian harus betul-betul bertanggung jawab apa yang sudah kalian gunakan, apa yang sudah kalian cari, dan apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi tidak serta-merta setelah dapat dipublish selesai, tidak. Contoh begini, di dalam grup kelas misalkan ada salah satu dari kalian menginformasikan sebuah berita. Biasanya yang kalian lakukan apa? Langsung meneruskan, iya atau tidak? Kebanyakan langsung meneruskan atau mencari tahu bahwa berita itu benar atau tidak? Yakin? Kalau yang ngirim bukan guru, tanya dulu. Tanya ke siapa? Tanya ke siapa? Yang ngirim kan kelas, terus ada tulisan meneruskan, itu pasti. Oke. Jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan dalam menyebarkan sebuah nilai informasi, maka yaitu mencari tahu. Mencari tahunya bagaimana? Satu, sumbernya dari mana gitu. Kalau informasi ini sudah beredar, sumbernya dari mana? Nah, begitu juga dengan penggunaan KA. Setelah diberikan sebuah nilai informasi terhadap KA, maka kalian harus cari tahu benar atau
tidak, masuk akal atau tidak, sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau tidak. Jadi seperti itu. Manfaat KA. 1. Kalian bisa membuat konten teks, gambar, audio, dan video secara cepat. Jadi semakin berkembangnya sebuah teknologi, maka di situ ada sesuatu hal yang besar untuk bisa kita manfaatkan. Dalam sisi apa? Dalam sisi bisa membuat konten. Jadi di situ kalian bisa mencari tahu konten-konten apa yang sekarang lagi rame, yang sekarang lagi booming. Jadi seperti itu. Yang kedua, membantu penulisan laporan, desain, dan komunikasi. Yang ketiga, mendukung pembelajaran personalisasi. Yang keempat, mempercepat riset dan inovasi. Ada nggak di situ manfaatnya? Membantu mengerjakan tugas sekolah, ada? Nggak ada. Maka dari itu, dari satu sisi kalian boleh, tapi dalam tanda kutip harus beretika. Etikanya apa dalam menggunakan KA tersebut? Jadi seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Oke. Yang berikutnya adalah resikonya. Resikonya. Yang pertama adalah etika. Nah, dalam penggunaan KA, tujuan kalian menggunakan itu apa? Nah, itu harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Jangan sampai asal-asalan menggunakan KA kemudian disebarluaskan, padahal tidak ada hal yang baik atau hal yang positif di situ. Yang kedua, privasi, pengumpulan data dan penyalahgunaan data. Jadi tidak boleh penggunaan KA itu untuk sesuatu hal yang bermotif kejahatan, itu nggak boleh. Misalkan kalian mencari tahu data seseorang, kemudian membuat sebuah berita, beritanya kurang bagus, disebarluaskan. Nah, itu nggak boleh. Resikonya di situ. Yang ketiga, keadilan, bias algoritma. Contoh misalkan kalian menggunakan KA, bagaimana cara meracik kopi misalkan. Nah, kemudian KA itu menginformasikan seperti ini, cara meracik kopi. Ambil kopi, tuangkan ke gelas, minum. Benar atau salah? Benar atau salah? Ambil kopi, tuang ke gelas kopinya, kemudian minum. Benar apa salah? Nah, itulah yang disebut dengan bias algoritma. Jadi di situ tidak serta-merta yang diberikan oleh KA itu sesuai. Ada kopi dituangkan ke gelas, minum, kan gak ada airnya, benar atau tidak? Nah, kayak gitu. Itu namanya bias algoritma, dimana kalian harus betul-betul mengamati apa yang sudah diberikan oleh KA terhadap kita. Jadi tidak serta-merta, alhamdulillah jadi di copy, dipasta ke tugas, selesai. Begitu dikoreksi guru, lah kok seperti ini pekerjaannya? Nah, kayak gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi di situ ada namanya keadilan. Salah satunya adalah bias algoritma. Yang seharusnya bagaimana algoritma? Ambil kopi, masak air, tuangkan ke gelas, diaduk-aduk, kemudian minum. Kan kayak gitu. Urutan algoritmanya kan seperti itu. Seperti yang kemarin saya jelaskan. Kemudian yang keempat adalah deepfake, manipulasi visual. Atau kalian mengambil gambar, dimasukkan ke KA, dimanipulasi di situ, padahal bukan orangnya yang berbuat kejahatan, tapi kamu edit di situ. Nah, itu nggak boleh. Jadi inilah resiko dan tantangan terhadap penggunaan itu. Kalian harus betul-betul menghindari hal-hal semacam ini. Kenapa? Karena ini sangat beresiko sekali terhadap apa yang sudah kalian lakukan. Nah, dalam hal ini kita mencoba untuk melakukan sebuah studi kasus, yaitu daripada pemalsuan berita, contohnya konten palsu, merusak reputasi, dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, solusi, verifikasi, sumber edukasi, lisan, dan seterusnya. Nah, dalam penggunaan KA, kalian harus betul-betul memiliki
4 prinsip ini. Yang pertama, apa bacanya itu? Cari dan pahami fakta sebelum bertindak. Kalau kalian mengonsepkan sesuatu, maka betul-betul harus dipahami terlebih dahulu sebelum menggunakan tools KA-nya. Yang kedua, feeling atau pertimbangkan dampak emosionalnya. Pada saat kalian melakukan sebuah inovasi, di situ harus perlu dipikirkan dampaknya seperti apa kalau inovasi ini akan saya buat, kayak gitu. Yang ketiga adalah finding, ambil pelajaran. Setelah dibuat, setelah dipertimbangkan manfaat apa yang sudah kita dapat dari inovasi yang sudah kita buat. Yang terakhir adalah future, rencanakan langkah ke depan. Apakah inovasi kalian akan berkelanjutan atau tidak? Jadi di situ. Jadi prinsip ini yang harus kalian pegang pada saat kita memanfaatkan teknologi KA. Nah, saya contohkan sekarang disimulasikan. Seperti yang biasa kalian lakukan, saya akan mencontohkan penggunaan KA. Dalam hal ini, kalian menggunakan apa biasanya? Ada yang belum tahu tampilan ChatGPT seperti apa? Ada yang belum tahu? Sudah tahu semua? Oke. Salah satu tools KA yaitu adalah ChatGPT. Ingat, seperti yang sudah saya sampaikan, AI atau KA itu hanya sebuah tools. Tahu tools? Ya, alat, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, ini salah satunya penggunaan KA. Pertanyaannya sekarang, misalkan ada seorang yang ingin membuat sebuah baju. Kira-kira kalau pengen bajunya jadi dan bisa dipakai dengan nyaman, harus pergi kemana? Ke tukang jahit. Pertanyaan yang kedua, saya ingin membuat baju dan saya akan pergi ke tukang laundry. Bisa tidak atau jadi tidak baju yang saya buat tadi? Jawabannya salah. Kalau jadinya itu pasti jadi. Pasti jadi. Tapi apakah baju itu bisa dipakai dengan nyaman? Apakah sesuai dengan ukuran? Apakah sesuai dengan apa yang kalian mau? Nah, sebelum kalian menggunakan ini, mari kita berpikir seperti itu. Contoh tadi, saya ingin membuat baju yang benar-benar nyaman yang akan saya gunakan. Berarti saya harus pergi kemana? Tukang jahit. Sama dengan ini. Posisi awal ChatGPT ini adalah orang pada umumnya. Seperti contoh orang pada umumnya. Contoh, saya bisa ngajar, saya bisa jualan, saya bisa gambar, saya bisa pemrograman, saya bisa olahraga, semua yang ada yang kasat mata saya bisa. Gambarannya seperti itu. Tetapi di saat ada seorang yang datang ke saya, kemudian dia mau begini, Pak, saya tolong buatkan baju. Kira-kira jadi? Jadi, tapi sesuai atau tidak? Pasti tidak, karena saya tidak sebagai orang yang profesional di bidang jahit. Maka saya harus pergi kemana? Ke tukang jahit yang profesional. Gambarannya seperti itu. Sebelum kalian menggunakan ChatGPT, kalian harus cari orang yang kompeten di bidang apa yang kalian inginkan. Paham atau tidak? Paham? Paham ya? Oke. Saya ingin salah satu dari sini, apa yang tadi kalian jawab pada slogan yang kalian tulis. Contoh, slogan apa yang kamu tulis tadi? Sloganmu. Atau yang lain? Slogan yang sudah kalian kerjakan tadi.
Di tugas tadi kan ada slogan tuh. Coklat, ada spidolnya enggak? Coklatnya coklat nyatu. Coklatnya nyatu. Apa? Pisangnya bikin rindu. Oke. Ini salah satu slogan. Siapa namanya? Namamu siapa? Valia. Salah satu slogan yang sudah dibuat. Jualannya apa? Produknya apa? Pisang coklat. Produknya pisang coklat. Oke. Produknya pisang coklat. Slogannya coklatnya nyatu, pisangnya bikin rindu. Baik. Nah, pada saat kalian tadi praktek menggunakan ini, langsung kalian tulis apa? Bantu saya slogan dengan produk pisang coklat. Oke. Kita perhatikan punyanya Valia adalah seperti ini. Ini namanya prom, ya. Ini namanya prom, ya. Yang kalian tulis di ChatGPT itu namanya prom. Bantu saya untuk membuat slogan promosi pendek dengan produk pisang coklat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kalian ingin membuat slogan seperti ini, berarti kalian harus datang ke siapa? Ke ahli siapa gitu. Contoh tadi, saya mau jahit, berarti saya harus datang ke siapa? Gitu. Oke. Kalau kita mau membuat, saya buka usaha, kemudian saya ingin membuat slogan. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk membuat slogan ini gitu. Berarti saya harus berguru atau berguru ke siapa? Ke anak pemasaran. Ada lagi? Hah? Jasa promosi. Ada lagi? Apa? Kejual pisang coklat. Oke, ada lagi? Jadi begini, contoh yang kedua begini. Kalian pernah nonton film, bukan film deng, ajang pencarian bakat pasangan laki perempuan. Apa? Bukan Sarah. Apa judulnya itu? Take Me Out, ya. Take Me Out, tahu nggak? Ya, Take Me Out. Nah, kan si perempuan yang ada di pentas kan ya? Perempuan ada di pentas. Kemudian si lakinya dia keluar dari sebuah ruangan. Si hostnya itu menyampaikan seperti ini. Misalkan namanya Supri misalkan ya. Silakan Supri masuk, tunjukkan pesonamu, kan gitu kan? Betul juga. Kan biasanya gitu kan di ajang pencarian bakat di situ kan. Nah, sama halnya di ChatGPT atau di KA ini. Jadi kita harus memberikan satu persona kepada ChatGPT ini agar hasil daripada apa yang kita konsep itu sesuai dengan konsep kita. Contohnya seperti ini. Misalkan begini. Misalkan ini tadi ini saya copy dulu di sini. Ini saya copy dulu di sini. Perhatikan. Nah, pertama harus menunjukkan personanya dulu. Persona daripada seorang
ahli dalam bidang pemasaran. Berarti harus diketik apa? Anda sebagai seorang ekspor di bidang promosi pemasaran bisnis digital yang memahami alur promosi dan media iklan yang profesional. Udah. Jadi saya enter, maka keluar seperti ini. Saya enter, maka keluar dia seperti ini. Yang pertama, saya akan menampilkan personanya dulu. Berarti kalau tadi datang ke tukang jahit harus ngetik bagaimana? Profesional bla 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 bla. Ya, jadi seperti itu, harus diawali kayak gini. Nah, kemudian si KA dia menjawab, baik, saya akan berperan sebagai seorang ekspert di bidang promosi dan pemasaran. Nanti kalian bedakannya, hasil kalian mencari dengan saya mencari berdasarkan etika yang saya terapkan. Kalau kalian tadi kan langsung yuk buka ChatGPT, langsung dia suruh buatkan kan, tanpa ada personanya kan. Nah ini nanti kalian bisa membandingkan bagaimana perbedaan antara kita memberikan satu etika terhadap KA, kemudian dengan yang langsung mengeksekusi apa yang kalian inginkan. Kemudian di sini dijawab, baik, saya akan berperan sebagai seorang expert di bidang promosi dan pemasaran bisnis digital yang memahami dan seterusnya. Oke. Berikutnya, nah ini sudah dikasih tahu perencanaan strategis, pemilihan media iklan, pembuatan konten, distribusi, penayangan, monitoring dan seterusnya. Berikutnya, kalian mau apa? Ini tadi, ini saya copy. Ini saya copy, saya tempel di sini. Nanti dilihat apakah ada perbedaan atau tidak. Oke. Bantu saya untuk membuat slogan promosi pendek dengan produk pisang coklat. Saya enter. Di sini dijelaskan, oke, untuk produk pisang coklat kita butuh slogan yang pendek, mudah diingat, menggugah selera dan punya daya tarik. Di sini ada 10 pilihan. Lumer, manis lidah, gigitan pertama jatuh cinta, lezatnya bikin lagi, manisnya bikin happy, paduan nikmat, pisang dan seterusnya. Dari 10 ini, dari 10 pilihan itu, kira-kira apa yang sudah kalian lakukan setelah muncul seperti ini? Mencari salah satu. Terus apa lagi? Terus kalau 10 tidak ada yang cocok, apa yang kalian lakukan? Bagaimana perintahnya? Buatkan saya. Gimana? Buatkan lagi gimana? Ayo. Apa? Bantu saya. Begini? Yang lucu, ketik dulu Pak. Yang lucu, bagus, nyambung, yang masuk akal. Ada lagi? Enggak, saya enter. Bukan mantan tapi bikin kangen. Nomor di mulut bukan di dompet. Bikin bibir manis, hati makin panis. Teman setia di saat lapar, manisnya nggak ngebohongin dan seterusnya. Nomor? Manisnya nggak ngebohongin.
Apa yang sudah kalian lakukan saat ini itu sudah sesuai. Artinya begini, dari 10 hasil slogan itu jangan langsung kalian terima copy selesai, bukan. Tapi kalian amati satu persatu mana yang sesuai dengan apa yang kalian konsep. Paham ya? Paham ya? Jadi tidak serta-merta, wih sudah jadi, copy, tempel deh. Padahal belum tentu sesuai. Gitu. Nah, kemudian jika tidak sesuai, langkah yang kalian lakukan sudah sesuai, artinya sudah benar. Artinya si KA disuruh untuk memperbaiki lagi. Misalkan di sini kok terlalu panjang 4 kata ya, ada 4, ada 6, ada 5 dan seterusnya. Misalkan ini terlalu panjang Pak, buat aja 3, 2 atau 3 kata gitu. Nah itu bisa dilakukan. Contohnya seperti ini. Perbaiki slogan di atas menjadi 2 sampai 3 kata misalkan. Saya enter. Nah, jadi si KA ini bisa kita suruh. Artinya komunikasi antara KA dengan kita sebagai pengguna itu ada timbal balik, paham ya? Jadi tidak serta-merta itu tadi jadi comot selesai, bukan. Koreksi dulu, amati dulu, jika sesuai ambil, jika tidak maka bayar. Jelas? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Berikutnya. Berikutnya adalah mana tadi? Berikutnya adalah assessment. Silakan. Silakan kalian lihat di classroomnya. Sebentar, saya akan menjelaskan ini dulu. Oke, sekarang slogannya sudah jadi. Misalkan saya mau ambil yang slogan yang ini aja deh, yang umum, yang ini, lezatnya bikin lagi. Oke, slogan sudah selesai. Berikutnya apa yang harus kalian konsep untuk memasarkan produknya? Biasanya apa biasanya? Gambar promosi atau flyer atau brosur atau apa? Istilahnya untuk mempromosikan kan bisa gambar dan seterusnya. Nah, perintahnya bagaimana? Slogan yang saya ambil tadi apa? Apa tadi? Yang ini ya, lezatnya bikin lagi. Ya, ini saya copy. Oke, sekarang saya buatkan visualisasi gambar untuk promosi dengan slogan. Slogannya kita tempel di sini dan berikan gambar apa jualan kita, pisang coklat, dengan teks beli, dengan tambahkan teks beli 1 gratis 1 dengan syarat dan ketentuan berlaku, misalkan. Oke. Sekarang saya buatkan visualisasi gambar untuk promosi dengan slogan lezatnya bikin lagi dan berikan gambar. Oke, saya enter.
Oke, proses gambarnya jadi. Oke, sudah jadi. Tampilannya dia seperti ini. Nah ini sesuai nggak? Oke, jika tidak sesuai, maka harus kalian suruh si KA-nya. Contohnya bagaimana? Berarti begini, suruh dia begini, perbaiki gambar pisang coklatnya yang sesuai. Perbaiki gambar pisang coklatnya yang sesuai. Pisang coklat itu biasanya ada tepungnya ya. Jadi kalau tidak sesuai, maka harus kalian perbaiki gambar pisang coklatnya dengan tambahan pisang coklat yang kriuk misalkan. Nah, kita enter. Jadi di sini kita ada interaksi antara KA dengan kita. Karena gambarnya tidak sesuai, maka yang harus kalian lakukan adalah suruh memperbaiki. Nanti kita lihat apakah perbaikan daripada KA ini sesuai atau tidak. Jika tidak, maka cari prompt yang lain atau perintah-perintah yang akan menampilkan gambar pisangnya. Jadi seperti itu. Jelas? Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada silakan di classroomnya dicek. Ada LKPD yang harus kalian kerjakan dalam membuat visualisasi promosi. Silakan sesuaikan dengan tema slogan yang kalian buat kemarin. Oh iya. Nah, coba lihat. Bener atau salah itu? Betul, tapi ini dia pakai dukung parkir ya, orang kurikulum 3 masanya. Nah, jadi tadi kan gambarnya yang ini ya. Tadi kan gambarnya yang ini. Yang ini. Karena tidak sesuai, maka saya suruh perbaiki. Suruh perbaikinya jadi gambarnya seperti ini. Mungkin
perintahnya diganti pisang coklat yang lumer di dalam, kan gitu. Nah, silakan kalian berpikir secara logis, secara komputasional untuk bisa menerapkan perintah-perintah yang ada di KA. Kalian pernah nggak melakukan seperti ini? Mengambil gambar terus nggak sesuai, suruh memperbaiki. Ya, apalagi kalau kamu ada. Ya Pak, ya Allah jadi beda. Oke. Jadi langkah yang harus dilakukan adalah seperti itu. Nanti di pertemuan ketiga kalian akan presentasi produk kalian. Nggak usah. Hah? Iya. Tetap ngerjakannya satu-satu. Kolaborasinya berkelompok 2 sampai 3 orang. Ini. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Mana pekerjaanmu? Belum. Apa? Apa? Maksudnya produk kamu itu kira-kira ada yang bermasalah atau tidak, atau sesuatu hal pada saat promosi ternyata kok masalahnya di mana gitu. Ya nggak usah diisi nggak apa. Mestinya ada dong, mestinya. Nggak mungkin kalau nggak ada.
Ya, boleh. Ya, dikirim ke classroom lagi yang sudah selesai. Ya, PDF ya. Biar nanti pada saat kalian maju presentasi langsung bisa saya tayangkan.
Kan kelompok Ya, terus itu temanya sama. lo kamu kan LKPD 1 kan sudah membuat tema, slogan kan sudah. Nah, LKPD 2 itu lanjutan dari LKPD 1. Jadi punyanya sendiri-sendiri. Iya, tetap. Cuma nanti cara kerjanya kamu kelompok, saling bertukar ide, bertukar apa kayak gitu, informasi kayak gitu. Paham ya? Ya, maksud Ya. Pokoknya hari ini berarti sampai ya. Nama itu adalah pasar kamu itu ke siapa? Anak-anak muda, anak umur berapa, kayak gitu.
Boleh Canva, bolehkah atau tadi saya contohkan membuat pamfletnya tadi dulu. Kan ini kan utama adalah gambar, warna, font. Seperti yang saya contohkan tadi boleh menggunakan Canva ya boleh. Boleh ditempel di sini boleh di drive terus linknya ditempel di situ juga boleh. Yang D yang mana? Visual. Yang D. Coba perhatikan yang D. Halo, perhatikan yang D ya. Jenis konten visual itu adalah poster, story, katalog atau yang saya contohkan tadi ya. Elemen utama yang ditampilkan ada gambar, ada teks, ada warna. Paham? Kemudian link file visual promosi. Gambar yang sudah kalian buat dengan KA tadi, kamu download, ditempel di sini boleh. Atau kamu download, kamu upload di Google Drive, linknya kamu tempel di sini. Terserah mau pakai yang mana. Jelas? Jelas? Ada pertanyaan lagi? Enggak ada, jelas. Jadi hasil dari KA tadi seperti saya contohkan tadi yang ini. Nah ini saya download, saya unduh, kemudian saya kopikan, saya copy, klik kanan, copy, saya tempel di pekerjaanmu, misalkan tadi di OPD 2 misalkan.
Nah, misalkan saya tempel di sini. Saya tempel di sini. Saya pastekan di sini. Nah, gini boleh. Nanti disimpan PDF. Itu boleh. Atau kalian simpan di Google Drive. Misalkan ada Google Drive. Google Drive. Nah, contohnya misalkan dokumennya ini. Kamu klik kanan. Share, copy link, pastekan di sini, misalkan di sini. Saya paste. Nah, seperti ini. Itu boleh. Mau yang mana terserah kalian. Bisa dipahami? Silakan dilanjutkan. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Ayo ngerjakan dulu kok, mengkini pensi tadi.
Halus lagi Pak. Halus itu jadi pokok. Yang pertama itu ada nomor. Tapi timbang besok dulu Sudah selesai? Belum, Pak. Kurang apanya? Ada 3 Sudah buat ke AA-nya, ChatGPT atau yang lain? Belum. Ada yang sudah buat gambarnya? Belum. Sudah. Coba lihat. Sudah buat gambarnya dengan KA? Oh, yang lihat di AKA itu gambarnya. Mana coba? Pak, bikin tuh kalau kita kebanyakan request itu ada linknya ya, Pak. Terus gimana dong? Itu kan. Sloganmu apa? Itu skincare. Slogannya apa slogan ini? Oh, ya itu show up, glow up. Glow up, show up. Glow up. Yang show up. Oke, yuk, silakan duduk kembali. Ya, bisa dilanjut nanti di rumah.
terserah. Ayo, bel sudah berbunyi. Sebentar Pak. Sebentar. Ya, sebelum kita menyelesaikan kegiatan pada siang hari ini, mari kita merefleksi dulu apa yang sudah kita kerjakan mulai dari tadi pagi sampai dengan siang ini. Nah, ingat bahwa etika dalam penggunaan KA itu harus betul-betul kita tekankan bersama agar apa yang sudah kita kerjakan, kita konsep dan kita suruh si KA untuk mengerjakannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini ada satu refleksi bahwa teknologi KA hanyalah sebuah alat. Etika manusialah yang menentukan manfaatnya. Jadi kita menggunakan KA ini hanya sebagai alat atau tools bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal daripada teknologi KA tersebut. Jelas? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. Baik. Sebelum kelas saya tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Sebelum menghadiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa bisa diakhiri. Baik, terima kasih. Selamat jalan, sampai ketemu minggu berikutnya. Hati-hati di jalan, selamat berpikir. Saya Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Pak. Ini siapa?